Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya. Kali ini kita nggak touring, nggak review motor, tapi kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja memakai mobil murah LCGC dari Suzuki dengan tipe Wagon R dengan varian GS. Seperti terlihat dalam video, bagian depan inilah bagian yang paling saya sukai dari Wagon R ini. Lihat grill, kemudian headlamp yang nyambung dengan logo Suzuki tengah-tengahnya membuat mobil ini terasa begitu manis, sekaligus ada aura-aura SUV-nya ya di sini. Dan juga dikasih fog lamp yang dibalut dengan chrome membuat itu tambah oke. Berbeda dengan tipe-tipe yang lain, Wagon tipe GS ini memakai pelek berukuran 14 inch. Karena dimensinya yang pendek, ukuran bagasi pun terlihat sangat kecil. Kemudian kalau setirnya nih memang sudah fix, nggak ada tilt, nggak ada teleskopik, ya fix aja begini. Kemudian apalagi di sini nih, ada laci penyimpanan sebelah sini. Laci penyimpanan, kemudian lubang AC. Nah ini untuk penyimpanan lagi. Di sini ada head unit double din, AC lagi. Di sini ada tempat penyimpanan koin lagi ya sebelah sini. Nah, sebelah sini. Kemudian apa lagi? Untuk jendela ini hanya dua saja nih yang dikasih power window-nya. Nah, yang sebelah kiri supir dan yang sebelah kanannya. Sementara yang di belakang itu masih di engkol. Kemudian sun visor-nya juga masih standar, tidak ada kaca ya di sini. Di sini pun sama, tidak ada kaca. Di sini ada lampu. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya, ini ada tuas remnya seperti ini, standar mobil LCGC ya. Kemudian yang bagusnya di sini sudah airbag ya, sudah airbag satu titik aja ini, hanya pengemudi saja, yang lainnya tidak ada. Bagaimana dengan feeling nyetirnya? Yang pertama saya rasakan adalah ketika berada di belakang kemudi, lihat di dashboardnya itu cukup rendah, walaupun saya tingginya hanya 165 cm. Kemudian ya interiornya standar lah ya, namanya juga mobil LCGC. Tapi rasanya tidak terlalu sempit ya ini mobil, walaupun seperti saya bilang tadi, ini mobil sangat kecil itu kalau lihat dari luar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ya cukup lah ya, cukup untuk ya kita tidak merasa terlalu sempit gitu, karena emang ini seperti kalian lihat ini kacanya gede depan, kemudian kiri juga gede, ini pas supir juga gede, jadi tidak akan merasa sempit di dalam, cukup nyaman gitu. Kemudian ini kan mobil istilahnya mobil ini transmisinya AGS atau ini nih automatic gear shift. Sebenarnya mobil ini tuh bukan otomatis juga, bukan kan kalau mobil itu disebut matic itu kalau misalkan dia sudah pakai gearbox yang memang matic ya, yang isinya oli gitu. Nah kalau ini enggak, sebenarnya ini tuh manual sebenarnya gitu mobilnya itu, tapi dibikinkan satu modul yang dia itu pindah giginya itu secara otomatis gitu, tapi ini tetap pakai kopling manual gitu. Nah ini jadi lucu, di sini tuh ada P parking, ada R reverse, kemudian ada D drive, dan ada plus minus untuk naik turun gigi, dan tidak ada P parking gitu, karena ini kan ya prinsipnya yang tadi manual sebenarnya gitu. Nah bagi teman-teman ya yang pertama kali naik mobil dengan transmisi AGS ini, sebenarnya bikin pusing ya. Nah kita coba nih sebentar ya, nanti kita coba
di depan nih. Kalau nggak ada mobil, kita akan coba untuk ngegas. Ini kan di gigi 1 ya, ini gigi 1. Nih kalau misalkan kita gaya mengendaranya itu seperti Matic biasa aja gitu ya. Nah, ketika perpindahan gigi itu seperti jadi si badan itu ketarik ke depan gitu, sehingga bagi sebagian banyak orang itu membuat mual gitu ya. Jadi badan itu istilahnya itu tidak siap untuk dihentak ke depan gitu, sehingga menjadi akibatnya ya mual gitu. Tapi sebenarnya ada cara mengendarai mobil AGS ini supaya tidak terlalu menghentak gitu ya. Jadi pakai latihan dulu lah ya, istilah itu latihan dulu. Jadi biasanya ini kalau mobil sudah nyampe di 2000 rpm, nah otomatis si gearnya itu akan siap-siap untuk pindah gigi ya gitu, sehingga kopling itu akan ditekan secara otomatis oleh komputer. Nah itu kan penyaluran tenaga dari mesin ke roda itu kan diputus ya, sehingga mobilnya itu seperti kita ngopling biasa kalau mobil manual gitu. Nah untuk mensiasati supaya badan itu nggak ketarik-tarik gitu ya, kita harus tahu nih seperti begini ya. Ini gigi 2 nih, kita gas, lepas. Nah dia pindah ke 3, gas lagi. Nah itu nggak terasa sama sekali gitu ya. Kita badan itu nggak ketarik, mulus aja, mulus gitu. Seperti kita bawa mobil Matic biasa atau mobil kopling biasa gitu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Mobil ini ya untuk mensiasati supaya murah kayaknya gitu. Jadi kalau pakai mobil Matic biasa kan mahal ya, gearboxnya aja udah mahal ya. Tapi kalau misalkan dengan kopling begini kan jadinya murah. Yang saya senang sih sebenarnya satu ya teman-teman, mobil ini tuh irit banget ya. Kalau saya hitung biasanya itu nyampe 1 liter 20 km ya. Jadi irit sekali, 100.000 bisa keliling kemana-mana tuh, banyak ya. Memang mesinnya ini nggak mesin gede ya, cuman 1000 cc. Tenaganya pun ya paling kecil kali di antara LCGC yang lain gitu. Tetapi cukup puas lah, cukup puas karena ya di zaman bensin sekarang sudah mulai pada naik, pada mahal, mobil inilah jadi andalan gitu. Nah biasanya saya pakai motor yang cc 250 cc gitu ya. Dengan pakai mobil ini tuh serasa seperti tidak ada beda gitu ya. Mengeluarkan uang buat bensin itu, ngeluarin sekali isi ini kan 100.000 nih, biasanya saya kasih 100.000 untuk ngisi bensin. Ya keliling-keliling terus begitu gitu, nggak habis-habis rasanya gitu ya. Rasanya nggak habis-habis gitu. Jadi awet lah ini mobil. Beda halnya dengan mobil-mobil yang biasanya yang bukan LCGC ya, yang lebih boros lah, 112 biasanya 113 itu. Kalau ini betul-betul 120 tuh bisa dapat ini teman-teman. Jadi sangat-sangat irit ya. Nah bagaimana dengan perawatannya? Nah perawatannya ini cukup mudah ya, karena ini memang mobil LCGC, jadi komponen-komponennya juga cukup murah ya gitu. Cukup murah lah dibandingkan dengan mobil yang bukan LCGC tentunya gitu. Perawatannya ya, olinya, kemudian kaki-kakinya, apalagi ya sensor-sensornya ini lebih murah dibandingkan dengan mobil yang lain gitu. Jadi cukup nyaman lah ya untuk dipakai keseharian sebenarnya di dalam kota. Nah bagaimana kalau keluar kota ya agak keteteran ya sebenarnya teman-teman ya, apalagi kalau misalnya kita bawa ke Bandung, ke Garut gitu yang memang ada tanjakan, ada turunan, tanjakan gitu. Jadi rasanya memang kurang, gak banget tenaganya gitu kalau di 1000 cc ini gitu. Kita harus betul-betul pandai memainkan gas gitu. Kadang kalau di tempat kayak gitu juga fungsi manualnya sering saya pakai gitu, seperti itu. Itu lebih nyaman dibandingkan dengan fungsi otomatisnya gitu. Ya tapi karena memang 1000 cc jadi kurang gitu, tenaganya ya teman-teman ya. Dan ini mobil udah cukup tua ya sebenarnya, 2016. Jadi udah pemakaian berapa tuh, 4 tahun, berarti 6 tahun ya. Dengan 6 tahun mobil ini
ya namanya LCGC ya, bahan atau kualitas material juga tidak sebagus mobil yang biasa gitu. Jadi tahun 2016 ya serasa tahun 2012 kali ya kalau di mobil biasa itu, atau tahun 2010 gitu. Jadi memang materialnya kurang bagus lah kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang bukan LCGC. Tapi kalau dibandingkan dengan si kembar itu saya lebih mendingan ini ya, itu kalau kualitas materialnya. Jadi itulah ya teman-teman pengalaman saya memakai mobil LCGC Carmen Wagoneer ini. Jadi bagi yang meminang, saya pikir ya dengan harga antara 65 sampai dengan 8 sampai 90 juta lah sekarang ini. Mobil ini lagi naik, soalnya kan bensin naik, mobil ini jadi naik juga gitu. Nah itu diantara harga itu saya pikir ya layak lah untuk dibeli ya, layak untuk dibeli. Jadi silakan ya teman-teman kalau yang mau berminat, nanti bisa sharing-sharing sama saya mungkin selama penggunaannya seperti apa. Oke teman-teman, sekian, terima kasih udah nonton channel saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikut. Terima kasih.